Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati jajaran Imam Masjid Ar-Rahman, para sesepuh, bini sepuh Masjid Ar-Rahman, Bapak dan Ibu sekalian, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari yang ke-27 ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri dengan menjalankan ibadah siam atau ibadah saum dan tentunya ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Tentunya harapannya ada perubahan karakter, ada perubahan kepribadian, perilaku dan perkataan yang kita sampaikan dalam hari-hari ini. Semoga ibadah-ibadah kita di 27 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit ya, belum dapat THR ya, semoga Allah lapangkan rezekinya dan Allah kasih THR. Amin. Semoga yang aminnya keras segera Allah kabulkan. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang punya masalah ya, mendapatkan musibah, semoga Allah kasih jalan keluar ya, jalan ke dalam untuk memberikan ketabahan dalam diri sehingga bisa menjadi amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan. Hari yang ke-27 sudah kerasa Pak, Lebaran. Saya tadi belok ke sini angel banget. Ya, suasananya, dan banyak masjid-masjid kehilangan orang. Di beberapa masjid sudah diumumin itu telah hilang puluhan orang ya, beragama Islam dari masjid A, masjid B, masjid C dan seterusnya. Karena sholat tarawihnya sudah kosong ya. Maka mohon diingatkan di mana-mana kalau ada ketemu orang berasal dari masjid X, tolong disuruh kembali lagi ke masjidnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Baik Bapak dan Ibu, insyaallah ya, kita pada sore hari ini akan membicarakan tentang ayat puasa bagian yang keempat, yaitu tentang doa. Doa itu penting, satu buat kita ya, di hari 10 terakhir di bulan Ramadan itu
dimintakan oleh Allah untuk sesering mungkin berdoa. Doa yang sering harus kita baca apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sering-sering kita baca. Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasul untuk kita sering baca di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak hanya ketika kita itikaf saja. Karena Lailatul Qadar itu tidak harus i'tikaf untuk mendapatkannya. Tidak i'tikaf pun bisa, dengan catatan yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah yang kita lakukan. Ya, jadi monggo kalau ada di antara kita yang masih bekerja di malam hari, ya, di bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa i'tikaf, ya saat dia bekerja niatkan dengan sungguh-sungguh karena Allah sambil berdoa, siapa tahu Allah mengabulkan doa yang dia sampaikan pada saat itu. Atau dia bersedekah, ya, maka nilai sedekahnya bisa bernilai 1000 kali 1000 bulan atau setara dengan 84 tahun. Nah, maka mari kita maksimalkan hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan ini. Kemudian bicara tentang doa tidak harus dengan ungkapan amin. Ya, contoh Assalamualaikum itu doa bukan? Jawabannya apa? Waalaikumsalam, bukan amin. Ya. Semoga kalian mendapatkan keselamatan, ya, dari Allah, rahmat dari Allah, barokah dari Allah. Jawabannya apa? Waalaikumsalam, bukan amin. Paham ya? Jadi ada doa yang jawabannya setara, ada doa yang jawabannya amin. Bahkan, ya, ada yang menyatakan hati-hati kalau ngomong, karena omongan itu bisa jadi doa. Jadi doa itu bukan hanya ya Allah saya mohon, tidak. Salam juga doa, omongan kita juga doa. Ya, jadi ketika kita ngomong misalkan ada unsur harapan di sana, maka itu adalah bagian daripada doa itu sendiri. Ya, contoh lain lagi, kita membantu orang terus disampaikan jazakallah, apa jawabannya? Wa iyyaka. Nah, tidak harus amin, ya, tidak harus amin. Selama ini kan kesannya kalau doa itu kudu amin, ndak, ya. Jadi tidak harus amin. Ya, bahkan bacaan Quran kita pun itu adalah bagian daripada doa itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan istilah doa. Jadi doa itu macam-macam. Ya, doa itu macam-macam. Ada yang harus angkat tangan kalau berdoa, ada yang tidak harus angkat tangan. Ya. Ini yang harus kita pahami terkait dengan doa dan bagaimana menyikapi doa. Kemudian yang menarik, ya, doa atau bacaan doa kenapa cenderung menggunakan kata Rabbana, ya? Kenapa tidak atau jarang menggunakan kata Allah, Allahuna, tapi Rabbana? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Kenapa Rabbana? Kenapa tidak ilahuna? Ya, nah, itu nanti akan kita bicarakan. Kalau ilah itu spesial penyembahan, ilahiyah, ya, spesial penyembahan dia, ta'abbud kita kepada Allah. Tapi kalau Rabbana itu melingkupi semua sisi, ya, melingkupi semua sisi dalam kehidupan. Ya, nah itu
di antara sedikit makna dari doa itu sendiri. Mari kita pelajari dan baca dulu ayatnya Bapak dan Ibu. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. Monggo ta'awuz bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau potong-potong kata? Lanjut aja lah ya. Wa idza sa'alaka ibadi ya anni fa ya inna ni kalimatnya, tapi digabung jadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'iyun. Asal katanya ad-da'i idza da'an ni, harus tulisannya ya, tapi disingkat da'ani. Fal yastajibu li wal ya yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu potongan katanya Bapak dan Ibu ya. Mari kita lihat. Dan idza, jika sa'ala, dia bertanya kepadamu, ibadi, dia itu siapa? Hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah yang bertanya? Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, karena ini letaknya di antara ayat-ayat puasa. Jadi kalau orang berpuasa bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa maka ini, katakan sesungguhnya saya dekat. Ya, sesungguhnya saya dekat. Jadi orang kalau dekat posisinya ya. Jadi kalau orang itu posisinya dekat, suaranya keras apa lirih? Keras apa lirih? Pelan. Keras seperti kok jadi pelan? Keras apa pelan ya? Pelan ya. Jadi orang kalau berdoa berarti harus pelan ya, tidak cepat. Nah, kita selama ini kalau doa cepat ya. Nah, ada juga yang keras ya. Jadi Allah katakan, apabila hamba-hambaku orang-orang yang berpuasa bertanya kepadaku, maka jawab bahwa saya itu dekat. Nah, kemudian apa kata Allah? Ujibu, aku jawab. Bukan aku biarkan, tapi ujibu, aku jawab. Da'wata, seruan, ad-da'i, yang menyeru. Jadi seruan ad-da'i, yang menyeru, dia akan menjawab ya. Idza da'ani, apabila dia menyeruku ya. Jadi kalau seseorang itu menyeru, memohon kepada Allah, maka Allah pasti menjawabnya ya. Pertanyaannya, yang kita seru itu, yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan? Iya, yang kita inginkan, yang kita butuhkan sudah Allah jamin
Jadi tidak perlu kita minta. Ngapa minta, lang sudah dijamin. Paham? Ya. Contoh, yang dibutuhkan itu pasti Allah jamin. Oksigen itu kita inginkan apa kita butuhkan? Ya, kita butuhkan apa kita inginkan? Butuhkan. Maka Bapak Ibu pernah enggak berdoa kepada Allah, ya Allah kasih saya oksigen? Enggak pernah. Allah kasih enggak? Karena Allah jamin. Paham? Ya. Jadi oksigen itu sesuatu yang dibutuhkan, bukan kita inginkan. Karena dibutuhkan, maka Allah jamin, Allah pasti beri. Ya. Bapak dan Ibu, kita punya mata, kedap-kedip itu kita butuhkan apa kita inginkan? Pernah enggak doa, ya Allah buat mata saya kedap-kedip? Ya. Tapi bisa menggunakan mata untuk melihat kebaikan, itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Maka mintalah, ya Allah, Allahumma ij'al basari nuran. Jadikan mataku ini bisa melihat cahaya kebaikan. Baru diminta. Tapi kalau kebutuhan sudah Allah jamin. Itu yang pertama. Bisa dipahami nggih? Jadi yang kita minta itu apa? Keinginan. Surga itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Mintalah. Menjadi orang yang berakhlak itu kebutuhan apa keinginan? Perlu kita minta. Kenyang itu keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan, tidak perlu diminta, dia datang sendiri. Ya, itu yang kita pahami. Maka kalau kita buka Al-Quraisy itu, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang Quraisy itu disuruh menyembah kenapa? Karena Allah sudah menjamin makanan dan minuman mereka. Coba lihat, orang Quraisy hidup di negeri yang tandus, tidak ada pepohonan, bebatuan semua. Tetapi Allah jamin dia bisa makan, bisa minum. Dengan cara apa? Allah gerakkan orang datang berbondong-bondong ke Makkah Al-Mukarramah. Terjadi sana perdagangan bawa macam-macam. Nah, Allah jamin makan dan minum. Ya, tapi surga dan neraka, soleh dan tidak soleh, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Jadi orang pinter itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Maka kita Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya. Bisa difahami nggih? Jadi jangan repot-repot mempersoalkan yang sudah dijamin. Paham nggih? Tidak usah mempersoalkan sesuatu yang sudah dijamin. Yang kita persoalkanlah sesuatu yang kita inginkan. Dulu saya sampaikan, jangan diributkan bineka tunggal ikanya. Kenapa? Karena itu sudah rahmat dari Allah, semua tercipta dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Yang perlu dibicarakanlah tunggal ekanya itu. Menyatunya itu. Karena itu adalah keinginan. Nah, jadi saya ulangi lagi biar klek ya. Jadi kalau kita berdoa yang diminta apa? Keinginan. Apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu? Mintalah kepada Allah. Maka orang yang tidak punya keinginan, merasa cukup, adalah orang-orang yang sombong, yang tidak mau berterima kasih. Jadi ciri orang hidup itu punya keinginan. Ya.
Kalau tidak punya keinginan namanya orang mati. Orang gila ya. Punya keinginan Pak orang gila. Orang mati namanya itu orang tidak punya keinginan. Coba lihat kalau ada jenazah ditawari ditawari apa? Mesti orang gedek ya. Nah, jadi ciri orang hidup dia harus punya kemauan. Maka orang takwa itu adalah orang yang menunjukkan kemauannya untuk taat, bukan kemampuannya. Ya. Jadi orang takwa itu bukan orang yang mampu, tapi orang yang menunjukkan kemauannya untuk taat. Orang yang selalu menunjukkan kemauannya untuk taat, mesti akhirnya dia menjadi orang yang mampu. Itu aja prinsipnya. Ya. Nah, kembali. Jadi yang kita minta apa? Kebutuhan bukan keinginan. Ini dari versi kita. Ya. Versi Allah akan memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Sehingga keinginan-keinginan yang kita mintakan kepada Allah, ya, Allah yang kuasa pada akhirnya, oh, keinginan kamu belum menjadi kebutuhan kamu, maka saya tunda. Paham ya? Oh, keinginan kamu ini baru bisa jadi kebutuhan kamu 1 tahun lagi, baru Allah kasihkan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, semua dikabulkan. Ya, kapan pengabulannya? Ketika itu menjadi kebutuhan kita. Faham Bapak dan Ibu? Contoh sederhana lah. Anak SD minta sepeda motor, bapaknya mau membelikan. Cuman mungkin tidak bapaknya memberikan padahal anak SD. Kan mesti berpikir bapaknya, ya, anak SD minta sepeda motor, ini mesti keinginan bukan kebutuhan. Akhirnya ditunda oleh bapaknya. Ya wis, tapi besok kalau kamu sudah SMP, SMA, gitu loh. Nah, ini saya kepingin ayat ini bisa difahami secara realitas, gitu loh. Untuk memastikan ujibu da'watad da'i iza da'an. Semua permohonan hambaku apabila dia meminta, aku akan jawab. Jawabnya bagaimana tadi? Jawabnya sesuai dengan kebutuhan hambanya itu. Kapan dia butuh, mesti Allah akan kasih. Ya. Nah ini sama kayak orang kok nggak ketemu jodoh-jodohnya, belum jadi kebutuhan dia, gitu loh. Ya, masih pada mimpi sesaat, keinginan. Ya, nah itu. Ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Titeni, ya, ya itu. Nah, kemudian begini yang menarik Bapak-bapak, ya. Allah memberikan penegasan semua panggilan hambaku akan aku kabulkan. Ya. Cuman Allah sampaikan dalam ayat selanjutnya, fal hendaklah yastajibuli, wajib buat dia itu memenuhi seruanku, atau wajib buat dia itu kalau kepingin doanya dikabulkan, ya, menjawab, memenuhi persyaratan-persyaratan, memenuhi perintah-perintahku. Sama kayak gini Bapak dan Ibu, untuk memudahkan pemahaman saja, ketika kita punya pekerja, ya, dia selalu mentaati kita, kerjaannya tepat waktu, tidak pernah membalelo, tidak pernah menentang, ya, dia lakukan itu semua. Maka ketika dia meminta sesuatu, mesti dikasih, bahkan bisa ditambah. Paham ya Bapak dan Ibu?
Maka syaratnya tadi ketika Allah sudah memastikan nih loh, permohonanmu aku jawab. Kenapa? Karena kamu telah memenuhi semua apa yang menjadi persyaratan-persyaratan. Jadi idealnya, bahasa halusnya, orang yang penuh dengan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari, pengabulan doanya itu lebih terbuka ketimbang orang yang banyak maksiatnya. Ya, termasuk Bapak dan Ibu, orang zalim yang makbul doanya adalah orang zalim yang memang dia taat. Ya, dizalimi, orang yang dizalimi yang doanya itu makbul adalah orang yang posisinya taat. Bukan sembarang orang yang dizalimi gitu. Paham ya? Nah, ini yang kita pahami. Jadi ketaatan itu, pemenuhan terhadap syarat fal yastajibu ini adalah mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sajalah dalam ungkapan tidak akan sampai pahala keturunan terhadap orang yang sudah meninggal, kecuali kan 3 hal itu. Tidak semua anak, tapi anak yang seperti apa? Waladin sholihin yad'ulah. Ya. Jadi kan kadang ada, oh dia terzalimi, tapi kok orang makbul? Karena dia tidak taat. Maka bersyukurlah kita yang taat, ya. Ketika kita terzalimi, potensi doanya dikabulkan itu terbuka lebar. Paham ya? Orang-orang miskin itu terzalimi enggak? Terzalimi dengan sistem. Tapi pertanyaannya, dia orangnya taat atau tidak? Ya. Kalau enggak benar terzalimi, tapi karena dia tidak taat, enggak memenuhi persyaratan ini, ya orang sugih-sugih. Kalau orang miskin berdoa, ya Allah berikanlah saya kelapangan harta, tapi karena enggak taat, ya susah pengabulannya. Bisa dipahami nggih? Fal yastajibuli, kemudian apa? Wal yu'minu bi. Dia percaya bahwa Allah kuasa untuk memberikan apa yang dia doakan. Selama ini terkadang kita tidak begitu percaya. Ya. Misalkan ginilah. Kita sering membaca doa Rabbana atina fid dunya sampai ngelotok. Setiap sholat kita baca. Tetapi fakta di lapangan, hasanah enggak kita? Hasanah buatan? Kadang hasanah, kadang tidak. Sebabnya apa? Persyaratan ini. Ya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, tidak kita penuhi. Nah, maka dari itu kalau kita sekali lagi tidak cukup panjang-panjang doa itu, pendek, tetapi suasana ketika kita berdoa satu posisinya dalam ketaatan, ya, dikuatkan dengan kita penuh yakin Allah bisa melakukan, itu dengan mudah saja Allah kabulkan apa yang kita minta. Ya. Maaf, saya beberapa kali dalam hidup ini pernah melakukan itu. Ya, pernah melakukan itu. Dan memang cepat posisinya, Pak. Dulu pernah saya difitnah, kemudian menghadap kiblat, duduk sambil bermohon angkat tangan. Ya Allah, bila ini ada di antara orang-orang ini yang memfitnah saya seperti ini, tunjukkan kekuasaan-Mu terhadap
kezaliman ini. Apa yang terjadi? Istrinya keguguran pada malam itu juga. Tapi posisinya syaratnya harus terpenuhi. Tapi saya tobat ketika itu, tidak boleh seperti itu lagi. Walaupun kita punya hak, gitu lah. Mendingan kita bersabar, nilainya surga. Kalau doa tadi memang benar kita dibolehkan, tapi nilainya sudah habis di dunia, selesai. Karena kita sudah bayar kontan. Ya. Tapi kalau kita bersabar, surga dapatnya. Kan eman-eman. Nah, maka saya tidak mengulangi lagi, ya. Jadi ketentuannya kalau ijabah doa itu adalah fal yastajibuli wal yu'minu. Maka kebiasaan masyarakat kalau minta doa minta sama Pak Kiai. Harapannya seperti itu masalahnya. Harapannya adalah karena istijabnya dia terhadap ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpotensi untuk terkabulnya doa. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian ada lagi, kalau kita berdoa bukan pada situasi terzalimi saja yang mudah dikabulkan, tapi juga bisa menggunakan wasilah amal soleh kita. Misalkan kita punya amalan spesial, puasa sunnah, sholat malam, atau sedekah, atau sebuah kejadian, ya, pakai itu. Ya Allah, sekiranya permohonan ini Engkau kabulkan, maka jadikanlah amalanku disebut sebagai wasilah dari permohonan ini. Itu bisa itu. Jangankan amalan, keyakinan kita kepada Allah dengan Asmaul Husna itu pun bisa kita gunakan sebagai perantara atau sebagai pendahuluan daripada doa yang kita sampaikan. Ya. Nah, ini pembelajaran. Maka komentator terhadap Ida Dayak, dia kan muslimah dia itu. Kemungkinan bisa jadi ampuhnya itu karena ada amalan-amalan yang dia lakukan sebagai wasilah. Ya. Dan menarik ini Bapak dan Ibu, tetangga masjid kita ini ada juga yang punya amalan yang begitu luar biasa sebagai wasilah. Ini menimpa saya ini ceritanya. Dia itu, saya kan sering ke sini. Ya, dia enggak tahu saya sering di sini. Suatu saat dia kepingin ketemu sama saya tanpa melibatkan orang lain. Dengan penuh keyakinan suatu saat saya mesti ketemu dengan saya. Iya benar Pak. Benar. Dan ketika itu saya rasa saya seperti orang linglung itu. Ketika Jumat ini saya keluar lewat sini, kemudian muter di mana Manunggal, mau masuk ndak enak rasanya, muter lagi sana sampai berapa masjid saya lewati untuk Jumatan saja. Akhirnya saya terdorong ke sini Pak. Dan saya biasanya kan parkir di belakang. Saya tumben-tumbennya parkir di sini gitu loh. Ndak pernah kepikiran gitu loh. Masuk sini Jumatan, pulang ketemu sama orang itu sambil menangis memanggil saya, memastikan saya Ghazali. Disuruh masuk, terus dia cerita panjang, aku ingin menyampaikan ini ke jenengan. Itu tok. Dia tidak bisa keluar pakai. Nah, itu kemungkinan dia punya amalan yang bisa benar-benar yakin dia bisa ketemu tanpa perantara orang. Itu kekuatan doa itu. Ya sama kayak kita jadi orang-orang tokoh-tokoh kayak gini karena kekuatan doa orang tua kita. Maka berbaktilah balik kepada orang tua kita, karena kita bisa seperti ini karena doanya mereka. Nah itu ya.
Jadi kembali, kalau kita kepingin dijawab doanya, maka persyaratan ini harus terpenuhi. Ya, engkau taati Allah dan engkau yakin. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan ucapan la'allahum yarsyudun. Mereka itulah yang yarsyudun, itu posisinya benar antara apa yang dikatakan dan apa yang diinginkan oleh Allah. Klop, bahasanya seperti itu. Jadi orang yang kalau kepingin doanya terkabul, ya, maka kita harus mengupayakan diri kita ini klop dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, puasa itu tujuannya untuk mengklopkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tidak apa bahasanya ya, tidak hanya puasa saja. Dengan memahami ini, kesalihan sosial seseorang itu top namanya. Jadi kalau ada misalkan ada orang naik kendaraan, dia berhenti di lampu merah karena ada polisi, itu bukan orang-orang yang soleh. Ya, dia terpaksa berhenti karena ada polisi. Kalau tidak ada polisi, lampu merah dibablas wae. Ini tidak soleh namanya. Orang puasa yang tahu puasa hanya kita dengan Allah. Ya, jadi dia terjaga, muraqabatullahnya itu ada. Itu namanya kesalihan sosial. Dia lakukan karena Allah, bukan karena orang ini dan orang itu. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Jadi la'allahum yarsyudun itu adalah bagaimana kita ini mengklopkan diri kita dengan aturan-aturan Allah. Ketika kita sudah klop, tangan kita jadi tangannya Allah, kaki kita menjadi kakinya Allah. Perumpamaannya seperti itu. Begitu dekatnya pertolongan Allah kepada kita. Nah, ini mungkin yang harus kita evaluasi selama ini, selama kita berpuasa. Sudahkah kita benar-benar menunjukkan kemauan kita untuk taat? Ya, bukan terpaksa. Puasa karena orang lain puasa, itu namanya bukan falyastajibuli. Ya, falyastajibuli itu adalah ada upaya kita menunjukkan kemauan untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dilatih dengan kita berpuasa. Nah, nanti bisa dikopi ya, banyak hal yang mungkin bisa difahami dari ayat-ayat ini dan beberapa hadis yang saya buat dalam materi ini ya. Mungkin kita tanya jawab, masih ada waktu 8 menit. Buka hari ini jam berapa? Jam berapa? Sudah jam 11.42. Oke. Baik, sisi tanya jawab disilakan. Bukan langsung ini. Ibu enggak ada? Ibu dulu. Ibu paling banyak. Mau enggak, Bu? Ada. Bagaimana? Kamu jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang yang berpuasa, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk melangsungkan ibadah. Apakah ini dapat pahalanya apa tidak? Saja. Ya. Terima kasih. Jadi ada orang berpuasa bukan lillahi ta'ala, tapi untuk melangsingkan badan. Prinsipnya gini Bapak dan Ibu sekalian, innamal a'malu binniyah. Ya, jadi setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau ada orang berniat puasa dalam rangka untuk melangsingkan badan, ya dia dapat melangsingkan badannya jadi langsing. Ya, akhiratnya zong. Ya, akhiratnya zong. Jadi kata kuncinya begini Bapak dan Ibu. Berniat itu menjadi titik poin bagus tidaknya amaliyah kita.
sah tidaknya amaliah kita. Ya, dan yang namanya niat itu harus diperjuangkan, tidak asal niat. Harus benar-benar dinyatakan, harus benar-benar terlintas di dalam hati. Maka karena itulah setiap niat itu sudah diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat itu sudah diberi nilai 1 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan tambah nilainya kalau dia melakukan. Niat baik sudah dinilai baik oleh Allah. Niat buruk belum dinilai dosa oleh Allah sampai dia melakukan. Maka sering saya sampaikan, mumpung Ramadan, ya, gunakan waktu-waktu ini untuk berniat baik. Misalkan aku berniat nanti sore aku ikut kajian menjelang buka. Ya, itu sudah nilai baik walaupun sampai sini ngantuk. Sudah dapat kebaikan. Ya. Iya. Itu. Jadi monggo. Misalkan, oh ini ben Ramadan ada memberi buka di Masjid Kauman. Oh berarti tahun besok saya akan coba ikut. Ya. Saya akan coba ikut memberi buka di Masjid Kauman. Oh di Masjid Kauman ada iktikaf di 10 malam terakhir. Oh tahun besok saya coba ikut. Tidak masalah. Jadi monggo Ramadan yang masih tersisa beberapa hari ini, monggo diniatin niat baik. Itu sudah dapat kebaikan. Ketimbang hati kita digunakan untuk warna-warna, udah pakai untuk berniat baik. Oke. Nah, ngaten Bapak dan Ibu, 4 menit lagi tersisa. Ingin saya sampaikan, besok itu ada pilihan untuk berhari raya. Jadi pilihan berhari raya, boleh berhari raya di hari Jumat dan dia berpuasa selama 29 hari, boleh berhari raya di hari Sabtu dan dia wajib berpuasa 30 hari. Yang tidak boleh puasa 29 hari, berhari raya di hari Sabtu. Jadi kalau pilihan kita 29 hari, maka berhari rayanya di hari Jumat. Kalau kita kepingin puasa 30 hari, maka berhari raya di hari Sabtu. Dua-duanya boleh kita pilih karena rujukannya sama-sama hisab. Ya, sama-sama menggunakan perhitungan. Ada yang perhitungan murni, ada yang perhitungan plus ditambah melihat dengan panca indera. Ya. Ini yang harus kita pahami, sama-sama kita saling hormat menghormati. Semuanya mengacu hisab. Orang yang menggunakan ru'yat kalau ditanya apa benar ya hilal itu sudah di atas ufuk pada hari Kamis, mesti jawabannya benar karena posisinya sudah di atas 1 derajat lebih 54 menit. Cuman dia belum bisa dilihat. Paham ya? 3 derajat standarnya. Nah. Standarnya kan 180 derajat. J. Ketemunya kan 6 derajat itu sudah tinggi, pasti bisa melihat orang. Ya. Jadi itu, jadi monggo kita saling hormat, menghormati, semua mengacu pada hisab, cuman ada tambahan plusnya kudu melihat. Ya. Tapi rumusan hilal sudah di atas ufuk. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa, lalu kita membatalkan puasa kita. Monggo.
Demikian Bapak dan Ibu, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah di kemudian hari, menjadi investasi kita di akhirat, dan semua yang hadir di majelis ini bisa dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.